Mereka selalu sibuk urusan agama Kristen, tapi semakin banyak anak muda tinggalkan Islam. Ya, di sini kita coba melihat video yang disampaikan oleh saudara kita ini sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat memberkati, dan menurut saya ini pantas untuk dibagikan. Mari kita sama-sama selebihnya menyaksikan video yang disampaikan oleh salah satu narasumber, dan ini sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat memberkati, ya. Karena apa? Karena mereka, kita tahu semua, kita ini ngotot-ngototan untuk urusin agama, tapi kita tidak melihat masih banyak anak muda yang berani, gitu ya, berani menerima Tuhan Yesus. Anak muda meninggalkan agama yang sebelumnya dan percaya dengan Tuhan Yesus. Artinya apa? Beliau ini berani sekali, dan inilah pelayanannya, penginjilannya, berani untuk mengungkapkan bahwa Yesus adalah juru selamat manusia. Dari video ini kita bisa belajar bahwa dia tidak tanggung-tanggung untuk memikul salibnya. Dia tidak tanggung-tanggung untuk uh, apa? Untuk bisa merasakan apa yang diberikan Tuhan kepada dirinya. Dia menyampaikan itu. Artinya ini sangat-sangat membanggakan bagi saya. Justru harus kita bagikan di gereja YouTube ini. Oke, baik. Sebelum kita ini kita akan sebelum kita mengulas dan bertukar pikiran, ada baiknya kita nonton video berikut ini. Pertama, saya ingin perkenalkan dulu. Pertama adalah nama saya adalah Eko Susanto. Asal saya dari Jawa Tengah, tepatnya di Banyumas, pada tanggal 28 Juli 1976. Saya saat ini tinggal di Jakarta, dan sebelumnya saya tinggal di Denpasar, Bali. Mungkin itu yang pertama saya sampaikan, salam kenal dari saya. Kemudian saya ingin bersaksi, semoga ini juga bisa menjadi berkat dan menguatkan, atau ada hal baru yang mungkin didapat nanti ketika sesi yang terakhir, boleh di-sharingkan kepada saya, atau boleh kita sama-sama saling melengkapi gitu ya. Baik Pak, Bapak Ibu sekalian, saya mau kesaksian. Yang pertama adalah pada awalnya keluarga saya adalah keluarga yang sangat-sangat taat kepada agama. Jadi setiap hari saya melihat orang tua saya benar-benar mereka melakukan yang namanya ibadah yang begitu rutin setiap hari. Nah, di situ saya melihat ada hal-hal yang juga ditambahkan adalah orang tua saya itu benar-benar kuat dalam hal kejawen. Jadi selain agama yang lama, seberang juga ditambah dengan hal-hal yang berbau ritual seperti itu ya. Jadi kental dengan hal-hal yang kejawen seperti itu. Nah, sewaktu muda, bapak saya itu juga adalah seorang yang aktif di dalam aktivitas keagamaan. Jadi pernah juga mengajar seperti itu. Nah, di luar itu bapak saya juga sangat kuat dengan hal-hal yang berbau supernatural. Jadi orang tua saya dulu benar-benar punya ilmu atau dibilang kesaktian seperti itu. Kemudian juga senang berpuasa, kemudian senang juga berguru, senang juga melakukan tirakat di tempat-tempat yang keramat atau angker, dengan tujuan adalah untuk meningkatkan kekuatan secara batiniah, secara supernatural, juga bisa mendapatkan hal-hal seperti kayak pusaka seperti itu, keris begitu. Nah, itu yang bapak saya sering dapatkan ketika melakukan hal-hal ritual di tempat-tempat yang cukup keramat begitu. Nah, akhirnya bapak saya pernah sampai mendapat julukan dukun tiban. Ini dapat ketika bapak saya itu melakukan ritual selama 21 hari di sebuah pemakaman keramat. Nah, di situ ketika bapak saya selesai itu, hari yang terakhir itu tiba-tiba
bertemu dengan orang asing seperti itu, di mana orang itu juga mendapatkan wangsit atau mimpi untuk mencari orang yang berasal dari pekuburan dengan ciri-ciri sebagai berikut gitu kan. Nah, akhirnya bapak saya itu dipanggil ke rumahnya, diminta mengobatin orang yang sakit itu. Pertama bapak saya bingung, bagaimana cara ngobatin ini gitu kan, karena bapak saya nggak punya kemampuan untuk ngobatin orang gitu kan. Pak Tapi Eko, dengan hal yang Pak Eko sederhana maaf, seperti air, Pak Eko maaf, ya, bisa mundur 10-15 cm ke belakang, mundur sedikit Pak, oh boleh? baik, Oke, sip, ya, seperti itu. Silakan dilanjutkan. ya, baik Pak, saya lanjutkan Pak ya. Nah, ketika bapak saya diundang oleh orang ini untuk ke rumahnya, bapak saya melihat di situ ada kakaknya dia yang sakit sudah belasan tahun itu tidak bisa bergerak. Jadi seperti apa yang namanya orang Jawa bilang kayak mayat hidup lah seperti itu sakitnya. Nah, bapak saya tiba-tiba diminta untuk mengobatin, ya bapak saya juga akhirnya mengobatin dengan ala kadarnya. Nah, tiba-tiba orang itu bisa bergerak, bisa duduk, dan akhirnya sembuh normal. Nah, di sini awal bapak saya mulai dipanggil sebagai dukun di daerah itu. Jadi terkenal kemana-mana, dan banyak hal yang bapak saya kerjakan secara gaib dengan kuasa yang bapak saya dapatkan itu. Nah, kemudian bapak saya lama-lama malu karena masih muda tapi dipanggil dengan julukan Ki. Biasa kita kalau paranormal dipanggil misalkan Ki siapa gitu ya. Bapak saya akhirnya malu dengan julukan itu, akhirnya bapak saya mencoba untuk pergi dari desa itu, yaitu ke daerah Denpasar, Bali, merantau. Bapak saya juga nggak mau menekuni itu secara terus-menerus gitu kan, karena memang mungkin bapak saya juga merasa ini juga bukan panggilan, tapi ada satu kekuatan yang menarik bapak saya untuk selalu bisa harus di situ, gitu sih kekuatan itu. Dan akhirnya bapak saya pindah ke Bali itu bersama dengan saya itu masih juga aktif memegang barang-barang seperti itu. Jadi ketika tahun 62 bapak saya itu pindah ke Bali, bekerja di PT Hutama Karya di Denpasar, di sebuah proyek besar di perluasan Bandara Igusti Ngurah Rai, bapak saya juga masih memakai barang-barang seperti itu. Jadi kalau saya cerita mungkin sangat panjang sekali. Jadi intinya dengan kekuatan itu bapak saya bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar, gitu kan. Misalkan kayak pohon angker yang tidak bisa ditebang hanya dengan satu doa, satu mantra, dengan satu barang pusaka, maka pohon yang besar ini pun bisa tumbangkan dengan mudah, seperti itu. Nah, akhirnya suatu ketika saya tinggal di Bali pada umur sekitar 11 tahunan itu, tiba-tiba ada seorang pendeta, hamba Tuhan dari gereja, yang mendengar kalau bapak ibu saya itu bisa masas atau bisa mijat terutama tulang terkilir seperti itu kan, urat terkilir, keseleo, capek-capek gitu. Nah, singkat cerita, gembala ini datang ke rumah saya. Setiap ke rumah saya, Bu Gembala selalu bertemu dengan bapak saya. Setiap pertemuan itu selalu sharing tentang kasih Tuhan, tentang firman Tuhan, gitu ya. Nah, tapi bapak saya pertama menentang gitu kan. Terjadi perdebatan di situ. Saya sebagai anak ya hanya bisa melihat gitu kan. Namun lama-lama pendeta juga nggak mau nyerah ya, terus bapak saya diselami dengan firman terus sampai akhirnya bapak saya itu kemudian mulai terbuka pikirannya, hatinya. Akhirnya bapak saya pinjam Alkitab itu. Akhirnya singkat cerita, Bu Gembala kasihlah sebuah Alkitab. Tujuan bapak saya pertama adalah bagaimana mengcompare antara Alkitab dengan yang satu lagi. Nah, tujuan bapak saya kedua adalah untuk bisa mematahkan kebenaran dari isi Alkitab. Namun kebalikannya, pada suatu hari, suatu malam, ketika bapak saya baca itu, kok ketemu satu titik temu di situ. Di mana bahwa nanti akhir zaman yang datang kedua kali adalah Nabi Isa Al-Masih. Bapak saya ingin tahu siapa Nabi Isa Al-Masih ini, gitu kan. Nah, dilihat lagi di buku yang sebelah, itu terpampang juga jelas juga, oh si ini, gitu kan. Akhirnya bapak saya mulai berpikir, terus akhirnya saya juga cerita, bagaimana ya kebenaran ini ya, kok saya agak ragu nih dengan yang lama ini, agama yang lama ini, bagaimana ya enaknya gitu kan. Akhirnya diskusilah dengan ibu saya waktu itu. Kemudian singkat cerita, bapak saya mengontak ibu gembala ini, tujuannya adalah saya ingin mengenal lebih dekat siapa Isa Al-Masih ini, siapa Tuhan Yesus ini gitu kan. Kenapa kok sama-sama lahir dari Bunda Maria, yang satu dari Maryam, satu Bunda Maria, kok ada persamaan di sini gitu. Akhirnya bapak saya ditawari untuk, ayo
kita gabung di gereja gitu kan, bersama-sama kita mengenal kebenaran gitu. Akhirnya bapak saya dan saya semuanya pertama kali saya itu datang ke gereja. Kita berpakaian rapi, ala kadarnya, datang ke ibadah itu, kita tuh kayak orang bingung, Pak. Karena melihat situasi berbeda dengan kami yang lama. Kok semuanya rapi-rapi, terus kemudian mereka semua bawa Alkitab, mereka nyanyi-nyanyi gitu kan. Aneh buat kami gitu kan, aneh sekali gitu. Tapi ya karena orang tua sudah mengajak saya, yaudah kita coba ikutin ibadah itu sampai selesai. Itu terus berjalan waktu, berjalan waktu, berjalan waktu. Nah, dalam perkembangannya saya melihat begini, di gereja ini rupanya masih ada hal-hal lama yang masih mereka kerjakan. Jadi contoh misalkan, saya lama tuh sudah berusaha melepas yang namanya kuasa-kuasa, doa-doa, mantra-mantra, bahkan bapak saya juga udah memberikan pusakanya kepada orang lain gitu kan. Tapi saya temukan beberapa, bukan semua, beberapa, mungkin rata-rata, teman-teman saya itu masih memakai barang-barang itu. Nah, saya lama-lama berpikir gitu loh. Berpikir saya ini melepaskan itu kok ketemu lagi yang sama gitu loh. Hanya beda apa ya istilahnya beda hanya baju aja tapi dalamnya sama nih gitu loh. Nah, lama-lama suatu ketika saya tertantang gitu kan. Karena ketika ketemu dengan anak-anak muda, mereka bilang kalau baca doa ini begini-begini ditaruh di kopi, diminum, ilmu sudah masuk, udah bisa kebal segala macam. Saya nggak percaya gitu kan. Di mana saya pelajarin kalau ilmu itu harus dengan membayar harga, yaitu puasa, yaitu tirakat, terus baca mantra berulang-ulang kali, gitu kan. Baru ilmu itu bisa masuk dan dipraktekkan seperti itu. Akhirnya saya tertantang hari itu saya coba puasa, saya kembalikan lagi ilmu saya itu, saya puasa, kemudian besok saya ketemu teman saya tes. Ini ada telur gitu kan, ini yang simpel aja dah, coba tolong pecah telur ini kalau bisa. Itu ditekan begitu rupa sampai muka merah tuh nggak bisa pecah-pecah. Ulang-ulang sampai mungkin sekitar 5-10 menit dicoba nggak bisa pecah-pecah. Ini batu apa telur ya kok gitu kan? Telur gitu kan. Kok keras sekali kayak batu ya? Inilah ilmu saya bilang gitu kan. Kalau teman-teman punya ilmu, inilah ilmu yang saya milikin gitu kan. Terus akhirnya, wah saya percaya telur nih. Oke, saya ambil isinya kekuatannya saya pecahkan. Pecahlah dia. Jadi seperti kayak bola bola yang meledak itu duar gitu pecah di situ. Kemudian saya tes juga ketika teman saya adu ayam, ketika ayam saya itu mulai loyo, saya hanya baca mantra, saya pandang ayam tiba-tiba kayak ada power lagi, itu bisa mengalahkan lawannya gitu. Jadi itu yang saya miliki gitu. Nah, lama-lama kok saya merasa kering saya. Di sini saya nggak bisa bertumbuh rohani saya gitu kan. Apa yang salah gitu loh. Sampai saya berpikir di yang lama dengan satu mantra itu dibaca berulang-ulang, kemudian dengan ritual puasa, pati geni gitu kan, nggak makan dalam situasi malam, itu punya power. Berarti ayat firman Tuhan bisa saya pakai seperti itu. Jadi sampai ke sana saya untuk mengolah itu gitu aja. Karena saya mau berbeda. Yang lain Kristen tapi kok masih begini, saya mau beda. Saya mau ambil dari firman Tuhan, saya nggak mau pakai yang lain gitu kan. Nah, lama-lama suatu ketika entah kenapa kok setiap saya dengar lagu pujian di gereja, lagu pujian di kaset itu, kok saya kepengin menangis gitu. Ada apa dengan saya ini gitu? Kok tumben saya kok kayak cengeng begini gitu loh. Saya nggak pernah, dulu saya berantem nggak pernah nangis begini, tapi kok ini kok saya nangis begitu kan. Dan akhirnya suatu ketika saya ketemu dengan satu jemaat. Nah, jemaat ini berbeda dengan yang lain. Di mana setiap ketemu dia ini selalu sharing tentang firman Tuhan. Yang pertama saya lihat. Kemudian suka berdoa. Kemudian ketika berdoa ada bahasa baru yang saya nggak tahu apa itu gitu kan. Bahasa baru apa? Dia bilang ini adalah bahasa roh gitu kan. Nah, bagi kami ada sesuatu yang janggal dengan bahasa ini gitu loh. Memang ada di Kisah Para Rasul tentang karunia berbahasa roh, tapi ini tidak dipakai di tempat kami gitu kan. Bagi kami ini sesuatu yang aneh gitu kan. Saya coba sharing dengan teman yang lain, ada yang mengatakan itu sesat, itu bukan dari Tuhan, itu dari yang jahat. Kenapa? Karena karunia itu sudah selesai di zaman para rasul. Sekarang sudah tidak ada lagi. Karena kalau kita sakit, ya kita harus ke dokter, ke medis, seperti itu. Nah, ini bertentangan dengan saya gitu loh. Nah, lama-lama saya berpikir, yang salah siapa sebetulnya? Yang benar siapa nih? Orang itu, jemaat ini, anggota ini, atau yang lain? Karena yang lain ini mereka menganggap diri yang benar,
tetapi kehidupannya tidak benar gitu loh. Jadi suka minum, ya kan, kemudian suka ke tempat-tempat yang terlarang seperti itu, suka berantem seperti itu. Nah ini berlawanan gitu kan, punya ilmu-ilmu, wah ini yang benar yang mana nih gitu kan. Nah sampai suatu ketika saya itu diundang ibadah waktu itu kan ke gereja karismatik. Ketika ibadah itu saya nggak tahu juga kenapa kok saya mau nangis lagi di tempat ini, apa yang salah dengan saya ini gitu kan. Keluar air mata saya, cuman belum lepas, belum plong seperti itu rasa dalam hati saya ini. Akhirnya udahlah saya pulang dari ibadah itu dengan berbagai tanya-tanya nih, ini benerkah, mana yang bener, mana yang sesat, saya masih bingung waktu itu. Nah kemudian lama-lama saya ketemu dengan calon ibu mertua saya karena waktu itu belum menikah. Ketika saya berkunjung ke rumah ibu mertua saya ini, waktu itu beliau mengatakan, "Eko, coba nanti Eko ikut komsel, ikut ibadah keluarga di tempat kakak. Nanti di sana akan dilayani pelepasan, doa pelepasan." Saya berpikir lagi, doa pelepasan apa lagi ini gitu kan. Di tempat saya nggak ada nama doa pelepasan gitu kan. Ini benerkah atau tidak? Nah, ketika ibu mertua saya mengundang saya nggak tertarik. 5 kali diundang saya nggak mau datang. Saya masih pakai yang lama. Apa yang lama itu? Yaitu tadi saya ruwatan, menghubungi paranormal, ruwatan. Memang ruwatan itu membuat pikiran saya fresh. Namun hanya berjalan sekitar 3 minggu, 1 bulan. Kemudian kusut lagi saya, mulai bingung lagi, kering lagi gitu kan. Dan ini saya sadar Bapak Ibu, saya baru tahu kalau ruwatan itu tidak bisa menyentuh sampai ke hati. Hanya sampai di batas pikiran. Sedangkan Tuhan itu menjamah sampai di hati. Ketika hati kita dijamah Tuhan, maka semuanya akan lepas dan pikiran kita juga akan terlepas dan menjadi baru. Dan ini saya dapatkan kebenaran dari firman Tuhan. Kemudian akhirnya saya ruwatan nggak menemukan solusi, tetap kusut, tetap gelisah, tetap takut dan sebagainya. Saya menyerah akhirnya. Ketemu dengan ibu tua saya, "Oke tante, saya mau ikut komsel ini." Gitu kan. Akhirnya saya ikutlah komsel itu, gitu. Ketika komsel itu berjalan, ibarat itu berjalan begitu rupa, saya melihat ada yang aneh nih, orang-orang kok pujanya kok, apa namanya, kok kusuk sekali gitu kan. Mereka nyembahnya kok luar biasa sekali, tutup mata gitu kan. Nggak ada yang merokok, nggak ada yang aneh-aneh gitu kan. Saya merasakan ada damai di situ. Singkat cerita saya bilang, "Pak Pendeta, Pak, saya minta doa pelepasan." Nah, pada saat itu Pak Pendeta kepala saya bilang begini, "Pak Eko pernah belum mengundang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi?" Di mana itu tertera di dalam kitab, sebentar ya, di dalam Roma 10 ayat 11-10 dikatakan, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan." Nah, disinilah akhirnya saya mencoba untuk membuka hati saya kepada Tuhan. Saya dituntun berdoa untuk terima Tuhan, mengaku semua dosa-dosa saya saat itu. Nah, ketika selesai saya berdoa, ketika gembala itu tumpang tangan atas kepala saya nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak ada sesuatu kekuatan strum gitu ya, kayak strum itu mengalir di kepala saya ini terus sampai ke hati saya. Itu saya menangis begitu rupa. Saya menangis, menangis, menangis. Tiba-tiba itu berlangsung sekitar mungkin 15 sampai 20 menitan saya menangis gitu. Itu maaf sampai ingusan ini keluar dan sebagainya keluar di situ. Nah, ada yang aneh Bapak Ibu, ketika selesai itu saya itu berdiam diri. Saya diam dulu gitu kan. Saya berpindah beberapa lokasi waktu itu. Kok tiba-tiba ada yang aneh dengan hati saya ini, diri saya ini itu. Saya temu dengan teman saya bilang gini, "Kenapa Mas kok sampean gelisah pada sini?" "Gini Om Andre, saya tuh merasakan ada hutang 1 miliar di dunia ini. Tapi di Rosa ini saya mengalami kelegaan yang luar biasa. Plong luar biasa, bebas luar biasa, lepas luar biasa, saya nggak tahu apa ini. Tapi saya ini kok rasanya sukacita sekali gitu loh. Ingin menyanyi, nggak tahu apa yang terjadi di hati saya ini gitu kan. Saya bingung juga gitu. Pokoknya joy sekali di sini." Nah, akhirnya setelah itu selesai ibadah, saya pamit pulang, sampai di rumah
biasa selama ini saya nggak pernah baca firman Tuhan. Saya ada Alkitab itu ada 5 Bapak Ibu, tersimpan rapi, berdebu, saya nggak pernah sentuh waktu itu kan. Tiba-tiba kok saya ingin baca Alkitab gitu loh. Ada apa dengan saya ini gitu loh. Kok tumben sekali ini. Saya baca Alkitab juga baca, cuma tidak sehaus ini. Baca cuma sesekali 2 kali baca. Ketika ada tugas di gereja, oke saya baca gitu kan. Selebihnya saya nggak baca lagi gitu kan. Tiba-tiba saya tergerak sekali waktu baca Alkitab. Akhirnya saya ambil Alkitab itu, saya bersihkan dari debu, terus saya membuka. Ketika saya buka di kitab Kejadian, kok firman ini aneh. Kok firman ini kayak hidup. Gitu. Firman ini kayak hidup, kayak berbicara dengan saya gitu. Aduh, saya rasanya luar biasa. Kok firman ini begini ya? Kok nyata? Kok hidup? Gitu. Kok bisa ngomong sama hati saya gitu loh. Nah, akhirnya sejak itulah saya mulai baca Alkitab terus setiap malam. Sampai saya kerja pun sembah Alkitab. Jadi mungkin itu yang dinamakan dengan kasih mula-mula Bapak Ibu. Jadi begitu rindu, begitu haus akan Tuhan begitu. Nah, akhirnya saya mulailah aktif di gereja yang baru ini. Nah, setiap hari Minggu itu ketika ibadah, pujian, penyembahan itu terjadi, saya tuh mengalami manifest Bapak Ibu. Manifest itu macam-macam. Dari mulai teriak, kemudian muntah-muntah, jungkir balik, saya bisa keluar kayak silat segala macam gitu kan, meraung-raung. Sampai kesekian kali saya mengalami manifest yang belum pernah saya alami, itu manifest seperti ular. Jadi kepala ini meliuk-liuk, badan saya ini menghantam tembok seperti itu, tapi saya nggak rasa sakit. Itu di luar kontrol saya seperti itu. Meliuk-liuk, bolak-balik seperti itu. Nah, kemudian apa yang saya rasakan setelah itu? Ada lagi kelegaan lagi saya terima gitu loh. Ada lagi sukacita baru yang saya terima gitu kan. Nah, terus saya berjalan waktu, saya ngalamin ini, tiba-tiba suatu hari saya di kantor itu, entah kenapa ketemu dengan teman saya yang ngalamin sakit di kaki. Saya teringat dengan pesan gembala waktu itu kan, kalau teman yang sakit, Pak Eko silakan olesi minyak urapan, doakan dalam nama Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dan melepaskan orang itu dan menyembuhkan dia dengan ajaib. Saya coba, saya praktekkan waktu itu. Tiba-tiba bisa doakan, anak ini tiba-tiba panggil saya, kok kakiku gini ya gitu ya. Kenapa? Kok rasanya kayak ada yang pijetin kok enak sekali, kok tiba-tiba hilang semua sakitnya. Hah? Kok bisa begitu? Kan juga heran gitu kan. Kok sakit itu sekarang gimana? Iya, hilang dia sudah enak loh. Makasih ya kok, jangan sama saya, makasih. Saya cuma bisa berdoa. Itu buat Tuhan di bagian Tuhan, mujizat Tuhan bagian saya. Gitu kan. Oh iya ya, Tuhan yang mana? Tuhan Yesus, bilang gitu kan. Oh dia diam pertama kaget kan, karena saya pengen nama Tuhan, diam begini. Iya gitu aja. Terus lama-lama ada lagi hal yang lain juga. Teman saya sakit gitu kan, saya doakan dia sembuh, pusing-pusing sembuh segala macamnya. Itu di mana masa-masa saya masih mengalami kelepasan yang Tuhan lepaskan itu dalam diri saya. Tapi Tuhan bekerja. Ini saya rasakan Tuhan itu luar biasa ajaib bagi saya, gitu kan. Dan mungkin saya tambahkan juga di kitab Yeskiel 26 ayat pasal 26 sampai 27. Tuhan katakan bahwa kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, di mana-mana masa-masa ini saya peka dengan suara Tuhan. Tuhan seperti berbicara menuntun saya seperti itu. Nah, ini saya rasakan kok Tuhan baik banget gitu kan. Ketika saya ada sesuatu hal masalah kan orang itu Tuhan berbicara gitu kan. Mungkin tidak bicara secara audible secara di telinga, tapi hati saya itu peka gitu. Oh, ini suara Tuhan. Saya tahu ini suara Tuhan buat suara saya. Karena saya nggak mungkin berbicara seperti itu gitu kan ya. Itu yang saya alami gitu kan. Banyak perkara-perkara rohani yang saya alami bersama Tuhan. Bahkan di tempat kerja juga ada yang kena santet, kena guna-guna. Itu hanya dengan saya doa saja Tuhan lepaskan orang itu. Sehingga akhirnya teman-teman saya ketika ada masalah yang berbau klinik seperti itu ke saya, Pak Eko, kalau doa dong, saya ada begini-begini. Oke, doa. Percaya sama Tuhan Yesus, bukan sama saya. Karena saya nggak punya kekuatan. Kalau you percaya sama Tuhan Yesus, maka you akan dilepaskan. Nah, itu yang dialami oleh teman-teman saya. Mengalami kelepasan, mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan yang begitu ajaib dari Tuhan. Itu yang saya alami. Nah, kemudian selama itu kemudian
masalah pribadi saya selesai, tidak Bapak Ibu. Kita dalam Tuhan juga mengalami namanya proses gitu ya. Proses juga ada gitu kan. Bahkan di masa-masa itu, entah itu bagaimana ya, seawal saya tidak, tapi ada suara lain yang selalu mendakwa saya. Ketika saya mau ke gereja, ada suara mengatakan, ngapain kamu gereja? Apa yang kamu dapatkan di gereja? Saya bingung, ini suara apa lagi nih? Gitu kan ya. Ngapain kamu gereja? Ngapain kamu ibadah? Apa yang kamu dapatkan? Tidak ada kan? Gitu. Tapi suara itu saya lawan. Karena itu bukan suara Tuhan. Saya percaya suara ini bukan suara Tuhan. Karena tidak membawa damai di dalam hati saya. Tapi membawa kebingungan, membawa kegelisahan, membawa ketakutan. Saya lawan. Saya tetap beribadah. Saya tetap mau dilepaskan itu sampai tuntas. Gitu. Itu yang saya alami. Nah, terus kemudian lama-lama saya juga bertanya Bapak Ibu ya, karena begini, karena di awal itu kan Bapak saya pernah bilang bahwa saya itu dulunya masih ada hubungan dengan darah biru, jadi ada hubungan dengan orang keraton. Saya bertanya gitu sama Tuhan, Tuhan, jika Engkau mengizinkan, tunjukkan kepada saya Tuhan, dari mana sih asal leluhur saya, gitu kan? Kenapa kok selama ini saya sampai mengalami kelepasan seperti ini? Nggak pernah saya mengalami seperti itu, gitu kan? Butuh berbulan-bulan, sekitar 2-3 bulan saya ngalamin kelepasan seperti itu. Begitu lamanya. Dan Tuhan baik, Bapak Ibu. Tuhan baik. Saya diberi mimpi. Jadi selama ini saya tuh terima Tuhan punya pernyataan melalui mimpi. Mimpi-mimpi yang Tuhan terus berbicara melalui mimpi. Nah, sampai mimpi saya inilah mimpi yang paling jelas yang saya terima selama ini. Mimpi saya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi saya itu tiba-tiba berjalan itu masuk ke pelataran keraton. Dan ini saya tahu adalah keraton Jogja. Jadi di daerah Jawa Tengah gitu ya. Saya berjalan seperti itu, tiba-tiba saya dihentikan oleh Kanjeng Hemas. Saya tahu nih, ini adalah istri dari Hamengkubuwono ke-9 di Jogja. Saya dihentikan, saya ditanya waktu itu, di saya seperti itu, apa tujuan Anda ke sini? Saya bilang, saya ingin ketemu dan putri Ibu, saya mau sharing Bu. Masalah apa gitu kan? Masalah dari mana sih Bu asal mula saya ingin tahu aja sih Bu gitu kan. Oh baik, karena Ibu tuh seperti begini posisinya Bapak Ibu, kayak baca doa atau begini. Nah terus dia bilang begini sama saya, iya Anda masih ada bekasnya. Ada bekasnya, oke. Terus sekarang bagaimana ya Bu? Nanti ketemu dengan bapaknya nggih, karena bapak lebih tahu tentang hal ini. Oh baik Bu, baik. Mari ikut saya. Saya ikutin Ibu ini sampai masuk ke sebuah ruangan. Di situ ada beberapa kursi, saya duduk di situ. Terus tiba-tiba berapa lama datanglah Hamengkubuwono ini memakai baju kayak baju Pak Jokowi gitu ya, baju putih, baju panjang seperti itu. Ketika dia melihat sama saya tiba-tiba kayak posisi kayak tersungkur, saya sentuh tangannya, salaman betul. Kok ada kontak batin kayak saya mengambil orang tua kandung saya, Pak, seperti itu. Saya baru ngeh nih, saya baru sadar, rupanya dari sini rupanya keturunan saya. Akhirnya saya dipersilakan duduk di kursi, kemudian ditanya lagi saya dari mana, tujuannya apa dan segala macamnya. Akhirnya singkat cerita, saya diminta data, nama kamu siapa, terus nama orang tua kamu, hari wetonmu atau hari lahirmu kapan, tolong buat di sini ya. Nanti saya akan terima datamu, nanti hasilnya saya beritahu kepada kamu ya. Oh baik, udah saya buat Bapak Ibu, lengkap semua di situ. Terus saya serahkan kepada beliau pergi. Nah setelah begitu, berapa lama kembali lagi. Terus kemudian sebuah kertas putih seperti itu, ini hasilnya setelah dibaca. Saya baca nama Eko Susanto, binti ini, tanggal lahir gini-gini, nama orang tua ayah ini, binti ini, ibu kandung semuanya ditambah, dibagi, dikurang segala macamnya. Terakhir tertera di paling bawah itu jelas sekali bahwa kamu tidak lagi menjadi bagian hak keraton. Waduh, di satu, waduh, hilang warisan saya ini gitu kan. Waduh, hilang warisan saya ini. Saya bangun tuh kaget, ini apa ini gitu. Kok jelas sekali alurnya, jelas sekali ceritanya gitu aja. Akhirnya mimpi saya sharingkanlah ke istri gitu kan, begini. Kok mimpi itu kan begitu? Nggak tahu mimpi gini-gini gitu kan. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong di hati, secara daging kau masih ingin diakui. Tetapi secara roh kan bukan lagi milik mereka, tapi milik aku, kata Tuhan. Waduh Tuhan, terima kasih. Gitu kan, terima kasih. Gitu. Nah, dengan mimpi ini Bapak Ibu, saya masih penasaran gitu kan. Penasaran, saya ketemu dengan hamba Tuhan yang rupanya dia bekas daripada
daerah Keraton Yogyakarta. Jadi dia sudah bertobat dan menjadi hamba Tuhan di situ. Saya share tentang hal ini, akhirnya dia bilang begini, Pak Eko, inilah kenapa Anda manifest itu adalah ular. Karena ular ini melambangkan hubungan spirit dengan Nyi Blorong. Jadi gelar darah biru itu rupanya punya hubungan spirit dengan Nyi Blorong. Makanya orang-orang keturunan pasti mereka punya kontak batin dengan Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, dan yang lainnya. Karena nama itu diberikan rupanya ada hubungan dengan mereka. Jadi darah biru itu darah yang bukan darahnya biru, tetapi ada hubungan spirit dengan penguasa tertentu, gitu ya. Nah, ini rupanya yang saya makanya kenapa dulu kok saya sangat kuat sekali di situ. Nggak bisa lepas Bapak Ibu. Jadi namanya mantra tuh saya baca, bahkan saya punya beberapa pusaka yang setiap malam saya praktekkan di situ, itu goyang semua. Kamu ada sini nggak? Isi semua bergerak seperti itu. Si A punya ilmu ini nggak? Punya, bergerak dia. Jadi sampai saya bisa mendudukan roh-rohnya seperti itu. Tetapi saya sadar Tuhan bukan di situ bahwa itu bukan dari Tuhan, tapi itu dari yang jahat. Dan saya bersyukur semua itu bisa lepas, semua karena kemurahan Tuhan, semua anak kuasa Tuhan. Akhirnya dari sinilah saya mulai berhenti dengan hal yang berbau mistik, berbau gaib, karena saya tahu ada satu kuasa yang lebih tinggi dari mereka semua, adalah kuasa Roh Kudus. Karena kan Tuhan berfirman bahwa Tuhan roh penolong yang lain kepadamu. Ini yang saya terima. Dan saya bersyukur sama Tuhan bahwa semua itu di bawah kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengalami hal-hal seperti ini, percayalah bahwa Tuhan kita lebih dahsyat. Jadi nggak ada yang bisa melawan dia. Saya pernah juga bertemu dengan seorang dukun dari Surabaya waktu itu, dan dukun ini luar biasa juga. Kenapa? Karena pertemuan saya kemudian butuh waktu lama, sampai ada saya doa peperangan di situ dengan dukun ini, dan Tuhan menangkap itu, dan Tuhan berperang menggantikan saya, dan dia akhirnya kalah. Inilah saya melihat bahwa Allah kita tuh Allah yang luar biasa. Jadi makanya saya nggak pernah takut lagi, orang tuh mau dukun mau berapapun, intinya saya nggak pernah gentar. Selama Allah saya di pihak saya nggak pernah takut. Itu iman saya. Jadi ini saya bawa terus kemanapun, makanya ketika ada orang punya kuasa gelap, saya nggak pernah gentar. Mau pakai apa silakan, yuk baca mantra, pakai baca mantra. Saya tes ilmu kamu dengan nama Tuhan saya. Nggak ada nggak bisa jebol, mau kebal, mau apapun semuanya. Karena saya merasa ada pengurapan Tuhan yang bekerja selama ini buat saya itu luar biasa. Mungkin ini yang saya bisa seringkan, karena kalau saya cerita lagi yang lain juga mungkin akan panjang sekali Bapak Ibu mungkin waktunya ya gitu kan. Jadi supaya lebih dapat gitu kan di sini, istilah saya benar-benar kami keluarga bisa mengalami yang namanya jamaah Tuhan. Kami bisa mengalami namanya kelahiran kembali gitu kan. Jadi yang namanya karunia besar itu memang masih ada sampai dengan saat ini. Itu saya nggak pernah minta. Tiba-tiba saya ibadah, saya dibaptis Roh Kudus, saya berkata-kata bahasa yang asing, saya nggak ngerti bahasa apa ini, tapi yang saya rasakan ketika berbahasa itu adalah damai sejahtera, sukacita, ketenangan yang luar biasa. Apakah ini sesuatu yang sesat? Nah, ini kita perlu bertanya, buat teman-teman kita, wah itu bilang segala macam, kita bertanya lagi, kan di Alkitab, di Firman juga ada. Gitu kan. Jadi ini bukan dipelajari karena, tapi memang benar-benar kita mendapatkan dari Tuhan secara supernatural. Kita minta, Tuhan berikan apa yang kita mintakan di situ. Inilah yang kemudian menjadi saya dan keluarga kemudian kita berbalik arah. Dan dulu yang saya suka dengan hal-hal yang berbau mistik, sekarang saya menjadi lawan mereka. Orang itu Bapak Ibu, ketika saya di kantor pun ada orang yang nggak suka kirim magic, saya nggak pernah takut. Semuanya itu Tuhan kalahkan dengan darah Tuhan sendiri. Makanya ketika kita berdoa, kita yakin dan percaya bahwa kita nggak sendirian. Kita bersama dengan Roh Kudus. Kita bersama dengan Allah Bapa di surga. Kita bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi luar biasa yang saya boleh sharingkan pada malam hari ini. Baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, kiranya boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan dulu kemuliaan buat Bapa di sorga. Luar biasa kesaksian dari Pak Eko Susanto ya. Banyak yang kita bisa belajar. Banyak juga yang kita dapat inspirasi dan mengingatkan juga kami semua sahabat Miracle. Ternyata meskipun kita sudah menjadi anak Tuhan ya, sudah orang Kristen,
ternyata kalau hidup kita tidak menjadi berkat bagi orang lain, tidak menjalankan kehendak Tuhan, bisa menjadi batu sandungan ya. Seperti tadi Iya, yang Pak Eko telah bersaksi, kalau ada juga sudah anak Tuhan tetapi masih melakukan juga hal-hal seperti ya, iya, berhubungan dengan hal-hal gaib yang bukannya datang dari Tuhan, dan melakukan juga, ingat Allah kita adalah Allah yang cemburu. Oleh sebab itu sahabat Miracle jangan menduakan, harus tetap iya, setia. Kalau kita melakukan pemujaan-pemujaan atau berhubungan dengan sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan, maka itu juga bisa menjadi batu sandungan bagi orang yang mau mengenal Kristus. Karena seperti Pak Eko bilang, buat apa kalau saya mau mencari kebenaran, mengenal Tuhan yang benar, kalau sama saja hasilnya. Nah, ini menjadi pengingat bagi kita semua. Sahabat Miracle, lakukanlah firman Tuhan sesuai dengan kebenaran isi Alkitab. Yang tidak benar, yang tidak sesuai ditinggalkan, supaya hidup kita tidak menjadi batu sandungan. Dan kedua yang saya belajar, saya rasa sahabat-sahabat mereka juga belajar pada malam hari ini ya, tetap mengandalkan Tuhan. Begitu banyak roh-roh yang bisa mengganggu kita, yang bisa juga menjatuhkan kita. Tetapi kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita bisa mengenal dari manakah roh ini, apakah ini roh Tuhan atau roh jahat. Kalau kita tidak bergaul dengan Tuhan, bagaimana kita bisa membedakannya ya? Penting sahabat Miracle untuk melakukan hubungan atau melakukan komunikasi yang intim dengan Tuhan supaya kita bisa mengenal rohnya dari Tuhan. Begitu banyak yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Dan saya sangat bersyukur Pak Eko menjadi orang percaya, keluarga juga lewat iya. dari awalnya dari Haleluya. seorang ibu yang datang ke rumah untuk memijat ibunda. Iya, Benar Pak ya? iya, Tetapi iya, membawa juga Alkitab dan memperkenalkan juga, menginjil juga dengan kabar baik. Ya, iya, ini bukti sahabat Miracle. Kita sebagai anak-anak atau sebagai orang percaya, kita juga bisa melakukan hal yang sama melalui karya kita apapun dan dimanapun. Kalau kita berkunjung ke rumah orang, barangkali mereka bukan orang percaya. Berdoa dulu, Tuhan kasih hikmat ya, supaya kita berbicara sesuai dengan hikmat Tuhan. Kalau kita tidak menggunakan hikmat, bisa jadi celaka. Oleh sebab itu jangan andalkan kepintaran kekuatan kita, andalkan saja Tuhan. Tuhan kasih cara, bimbing kita dengan Roh Kudus untuk memperkenalkan Dia dengan orang-orang yang belum percaya. Dan benar, kalau kita memperkenalkan, kita melakukan firman-Nya, kita memberikan kabar baik dari Injil, dari kitab suci, maka bukan hal yang mustahil. Mereka juga bisa diselamatkan menjadi orang yang percaya. Luar biasa kesaksiannya Pak Eko. Sekali lagi, saya sangat dikuatkan dan diberkati pada malam hari ini. Baik, ada beberapa tamu di Zoom. Saya coba menyapa dulu Pak Eko ya. Kita bergeser iya, ke Zoom, baik. barangkali ada 1-2 orang yang ingin berbagi. Kalau tidak, kita akan tutup dengan doa. Shalom, selamat malam sahabat Miracle yang ada di Zoom. Yang ingin bertanya, berpartisipasi, bisa hidupkan mic dan kameranya. Silakan. Kita berikan kesempatan ya. Yang ada pertanyaan mau bertanya atau di kolom live chat juga. Ya, karena kesaksian Pak Eko kurang lebih durasinya tidak sampai 30 menit ya, mungkin 20-an menit, masih ada banyak waktu. Sahabat Miracle yang mau bertanya juga di kolom live chat, silakan ya. Nanti saya bantu tanyakan kepada Pak Eko. Pertanyaannya berhubungan dengan kesaksian tentunya. Baik, Iya. apakah masih ada yang mau bertanya di kolom, maaf, maksud saya di Zoom? Karena kalau tidak ada, kita akan tutup dengan closing statement dan doa. Ya, tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya mau tutup ya sesi tanya jawabnya. Oke, saya saja yang bertanya kepada Pak Eko ya. Pak Iya, Eko, baik, Pak. tadi saya mendengar kesaksian Bapak juga berbicara mengenai bagaimana kita bisa melawan roh-roh jahat itu Pak ya. Ya, karena memang benar di firman Tuhan katakan bahwa musuh kita juga ada di udara ya, di mana roh-roh Iya. jahat juga itu yang bisa datang mengganggu kita. Pak Eko, coba dong dibagikan sedikit. Bagaimana kiat-kiat Bapak juga apabila diganggu oleh roh-roh seperti itu, ingin menjatuhkan atau ingin mengintimidasi Bapak.
dari roh-roh jahat ini? Bagaimana Bapak menangkalnya? Bagaimana Bapak bisa melewatinya Pak itu Pak? Boleh dibagikan Iya, dengan kami? Ya, baik Pak Franky. Mungkin saya tambah dengan satu kesaksian Mbak ya. boleh. Jadi pernah suatu ketika saya tuh mau istirahat waktu itu kan, mau tidur gitu. Ya. Kok tumben tidak bisa istirahat Pak Franky. Jadi gelisah gitu kan, sampai Mm-mm. jam 3 itu tetap saya nggak bisa tidur. Kemudian Ya. sampai jam 4 baru saya istirahat. Bangun jam 5. Terus Mm. saya berpikir ada apa ya dengan saya ini malam ini? Kok saya nggak bisa istirahat gitu loh. Ada apa nih itu? Akhirnya saya pagi tetap saya kerja karena hikmat Tuhan belum saya dapatin waktu itu kan. Hari itu Ya. belum dapatin. Saya kerja normal, terus saya pulang ke rumah. Ketika anak saya istirahat, istri istirahat, saya diam sebentar, mau rebahan, tiba-tiba di sebelah telinga saya ini ada suara, kayak suara menggeram tuh. Saya gini, apa ini? Oh ini rupanya yang Mm. menjadikan saya kemarin semalam tuh nggak bisa istirahat dengan tenang. Akhirnya saya duduk, saya baca firman di Mazmur pasal 91 ya, sampai selesai. Kemudian Mm. saya mulai berdoa. Saya Ya. nyanyi, saya penyembahan, saya berbahasa roh berapa lama. Kemudian saya baru tolak semuanya itu kan. Saya Mm. tolak segala kuasa-kuasa kegelapan, mantra-mantra, santet, apa bentuk manifestasinya, lepas dalam diri saya, lepas dalam keluarga saya. Saya minta api Tuhan turun saat ini, Mm. menghanguskan segala hal-hal yang dari tempat ini. Itu kan. Terus saya berdoa sebenarnya lama, berbahasa roh di situ. Terus Mm. terima kasih Tuhan, saya mengucap syukur, haleluya, amin. Terus saya tidur. Nah, malamnya saya bermimpi. Saya bermimpi itu tiba-tiba saya ketemu dengan, kalau di Bali itu namanya apa ya? Saya maaf, saya nggak bisa sebutkan sesuatunya. Pokoknya ada orang yang bisa berubah di situ Mm. menjadi wujud yang berbeda. Itu suami istri Pak Franky. Yang pertama Mm. tuh yang cowok. Ketika mendekat, saya nggak tambah lari, saya maju, saya tuding dia kan, coba berubah itu satu tuding. Kamu tidak punya kuasa, kamu no power. Sekarang nyah dalam nama Tuhan Yesus, cus, lari dia. Ya. Yang kedua, yang perempuan Pak Franky. Dekat saya lagi Mm. berubah lagi, saya maju lagi, saya sama juga, saya tunjuk mukanya, saya bilang ini, kamu juga tidak punya power dan kuasa, nyah dalam nama Yesus, bius, hilang semuanya. Ya. Nah, setelah itu saya baru pagi itu saya bangun dengan apa ya, dengan situasi hati yang tenang, damai. Oh, rupanya ini tuh penyebab saya nggak bisa istirahat, gitu Mm. kan. Akhirnya itulah saya apa namanya melihat bahwa nama Allah kita tuh berkuasa, punya power. Amin. Jadi nggak main-main. Setan pun takut dengan nama Tuhan Yesus. Ya. Ini yang saya alami. Yang kedua, Pak Franky, saya juga pernah mengalami yang namanya apa namanya kena serangan ya. Allah tuh mengizinkan untuk kita berlatih. Karena kita nggak pernah mengalami sesuatu, kita nggak pernah berlatih. Mental Ya. kita nggak pernah, kita nggak bisa bersaksi lagi di situ. Jadi begini, suatu ketika saya tuh tiba-tiba merasakan saya ini seger bugar, saya Mm. fit, nggak sakit, tapi kok rasanya ada sesuatu yang menekan saya. Kok saya jadi kayak orang sakit, meriang tidak meriang, demam tidak demam, Mm. panas tidak panas. Nah, saya aneh nih, ada apa dengan saya ini gitu kan ya. Akhirnya saya selama 3 itu saya berdoa terus. Berdoa saya. Istilahnya kalau bahasa ini kan kayak orang rohani Pak ya, berdoa dalam berbahasa roh. Lepaslah dia itu. Dan saya baru ngerti Tuhan ngomong di hati, berdoalah, Ya. kuatkanlah hatimu, berdoalah gitu kan. Saya lepas dari situ baru saya sadar Bapak Ibu. Jadi saya tahu bahwa gini, banyak orang yang sakit ya karena guna-guna, karena santet. Seringkali dia sebelum berdoa kepada Tuhan, tiba-tiba dia pergilah kepada medis. Mm. Nanti di medis, dia didiagnosa, oh Bapak sakit begini, begini. Oh enggak Pak, Bapak sakitnya begini. Oh enggak Pak, begini. Enggak jelas sakitnya. Akhirnya apa yang terjadi? Dibawalah ke mana, ke ICU lah, ke Ya. kamar, diinfus, dikasih obat paten. Akibatnya bukan sembuh yang terjadi, tapi fisiknya akhirnya mengalami kerapuhan. Jadi di sini saya dapat lipat dari Tuhan bahwa kalau sakit, doa dulu, libatkan Tuhan dulu baru ke rumah Yes. sakit. Jangan sampai kita terburu-buru ke rumah sakit, padahal itu ada kuasa gelap. Karena saya bisa merasakan beda Bapak Ibu. Ketika orang kena kuasa gelap itu di tengah-tengah, antara sehat dan nggak sehat. Makanya ketika kita bangun pagi, tiba-tiba, aduh kok saya malas sekali ya. Mau ibadah kok malas sekali ya. Mau kerja kok begini ya. Apa ya saya? Cepatlah ambil sikap, duduk diam di hadirat Tuhan, baca firman, pujian penyembahan, dan tolak semua itu. Maka mereka akan lepas. Ya. Dari mana lepasnya? Pertama saya alami adalah kelepasan. Pertama lah mungkin dari manifest. Pertama itu bisa menguap ketika kita nyanyi dia menguap, atau kita tiba memuntah.
Ketika muntah, lepaskan itu. Nah, apa terjadi setelah itu baru kita mengalami kelegaan di sini. Semua plong, tiba-tiba kok saya fit lagi nih, tiba-tiba kok saya semangat lagi nih. Nah, itu Bapak Ibu, karena kuasa gelap tidak pernah tinggal diam. Jadi Betul. kita nggak tahu apakah dari orang si A yang nggak suka sama kita atau penguasa teritori. Karena saya pernah ngalamin juga di mana di kantor tuh ada penguasa teritori. Sampai teman-teman saya juga melihat ada penampakan si kuntil lah, si apalah. Tetapi mereka nggak punya power kepada kita. Jadi kita nggak usah takut. Orang Betul. begini kita nggak lihat. Nah, yang kedua gini Pak Franky, saya mau sharingkan juga di sini bahwa seringkali orang bangga, ya orang tuh bangga ketika mereka dibukakan mata batinnya, indera keenamnya. Oh, saya melihat ada begini, 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 begini. Padahal itu adalah alam roh bagian paling bawah. Jadi orang seringkali bangga dengan bisa melihat begini-begini, tapi jangan sampai itu dianggap sebagai kebenaran. Itu semua adalah hal-hal yang berbau dari dunia roh paling bawah. Kalau kita dalam Tuhan sudah lepas semuanya, yang kita lihat adalah kemuliaan Tuhan, cahaya Tuhan yang luar biasa di atas, bukan dari bawah. Amin. Makanya saya selama itu ketika saya ngalamin itu, saya nggak pernah melihat yang namanya pocongkah, yang namanya hal itu nggak pernah lihat. Orang melihat Pak gini, doa, sama gitu kan, doa, sudah semuanya lepas. Jadi karena gini Pak Franky ya, saya juga pernah sharing dengan teman-teman sepelayanan gitu kan, ketika mereka melayani orang gitu, kemudian sampai mereka menerima serangan balik segala macam gitu, Pak, aduh saya begini, saya begini, itu tidak ada sebetulnya. Asal kita benar, hati kita benar dulu nih, bahwa yang bekerja itu bukan kita. Betul. Jadi itu yang bekerja adalah Tuhan sendiri. Kita nggak punya karunia untuk melepaskan orang, kita nggak bisa buat orang itu mengalami kesembuhan, itu Tuhan. Tapi kita hanya dipakai Tuhan untuk sebagai alat bagi Tuhan gitu kan. Nah, kalau kita seringkali gini Pak Franky, kita kan merasa kita diurapi Tuhan nih. Akibatnya apa? Saya diurapi Tuhan, saya doain orang sembuh. Berarti keakuan kita yang bekerja. Setan bisa punya celah untuk serangan balik ke kita. Tapi kalau kita benar di situ bahwa Tuhan, Engkau yang bekerja, bukan saya. Baru Tuhan yang bekerja. Maka lawannya Tuhan sendiri. Karena saya seringkali melayani teman-teman di kantor itu, Pak Eko, dulu dukun-dukun yang saya kunjungi, kalau dia doain saya, dia dicari Pak, ada kera, ada babi, ada ular, ada anjing. Kok Pak Eko diserang nggak balik itu? Nggak ada. Kok bisa ya Pak itu? Loh, dia kok berani lawan jangan saya, lawan Tuhan saya, lawan Tuhan Yesus. Mana bisa? Saya bilang gitu kan. Diam dia, heran gitu loh. Karena kalau di Bali kan seringkali kalau dukun mengobati orang sakit, biasanya itu terjadi serangan balik, gitu kan. Kalau dukunnya kuat, ya dia bisa menang. Kalau dukunnya kalah, ya dia bisa kehilangan nyawa bahkan gitu kan, sakit atau nyawa gitu kan. Dan saya nggak pernah yang namanya serangan balik. Makanya Bapak Ibu, kalau dalam bulanan pelayanan, percayalah gitu kan, bahwa kita sebenarnya di sini nih, hati kita nih, bahwa Tuhan yang bekerja bukan kita. Kita diurapi, ya betul. Kita mendoakan, ya ada kuasa, tapi kuasa dari Tuhan. Sehingga setan nggak bercelah buat kita. Jadi selama ini saya pelayanan, saya terlalu ringan aja. Tuhan yang bekerja kok, bukan saya. Jadi kalau dia mau serang balik apa? Harus saya nggak punya ilmu, sama gitu kan. Tuhan lawan dia Tuhan kalau bisa, gitu kan. Masa sampai heran, kok bisa ya Pak Eko doain saya sekian kali lepas nggak pernah ada serangan balik, nggak pernah Pak Ibu. Tapi memang semua itu perlu fase, perlu tahap kan. Ada orang yang pertama kali mendoakan orang, aduh Pak, saya kemarin habis doain si A, cari-cari malam hari. Ada apa? Ada ular, ada orang tinggi besar, gitu kan. Tapi lama-lama pasti kita dengan berseiringnya waktu, kita semakin dewasa dalam rohani, maka kita menempat bahwa Tuhanlah yang berperang, bukan kita. Tuhanlah yang bekerja, bukan kita. Jadi ada bagian kita berdoa. Bagian Tuhan adalah mujizat. Itu yang saya alami Bapak Ibu. Oke. Itu tadi videonya, saudara-saudara. Apa pandangan kalian dari hal ini? Apa menurut kalian arahan yang disampaikan sama beliau berani sekali mengatakan bahwa dirinya adalah siap menerima risiko, mendorong dan menantang, mencari keinginan dengan Tuhan setiap hari. Dia berani. Karena di Kolose 2 ayat 6-7, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia.
dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, karena aku mau dari Kolose ini kita tahu bahwa perjuangan itu perjuangan bersama Kristus itu harus terus kita ubarkan. Walaupun sudah terima Tuhan Yesus, tapi kita harus terus punya dampak, harus terus menjalankan perintah Tuhan, ya. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang dilakukan untuk kamu dan untuk mereka di Laodikia, dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenai rahasia Allah, yaitu Kristus. Nah, di sini ada hal-hal gitu ya yang tersembunyi, segala hal tak hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu di dalam Kristus. Nah, di sini kita juga melihat dari video tersebut bahwa bagaimana dia telah menerima Tuhan Yesus, dan akhirnya dia mengatakan apa yang dia kenal, apa yang dia tahu di dalam hidup dalam Kristus ini. Kamu telah menerima Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Artinya apa? Ketika kamu memutuskan mengikuti Yesus Kristus, Tuhan, kamu harus melakukan juga melayani Dia dan juga mengabarkan Injil, mengabarkan kebaikan Tuhan yang pernah kamu rasakan. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, di ayat 8 ini, saudara, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah terdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kehalaan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dia kepada semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penandalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disulat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan ditiadakannya dengan memakukan pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah dan penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dan kemenangannya atas mereka. Ya, dari sini kita juga belajar, saudara, bahwa kita terus tetap harus melayani Tuhan, apapun itu, apapun kendalanya, gitu. Artinya apa yang dilakukan narasumber ini sangat-sangat luar biasa. Dia berani mengungkap, berani bersaksi walau banyak rintangan dan ancaman. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apa pandangan kalian, saudara-saudara?
Terima kasih buat video kesempatan ini yang bisa saya bagikan di episode pada hari ini. Saya Zainab, mohon undur diri Tuan.